Kemudian yang keempat, sujud syukur. Kita terasa ada nikmat yang besar, sehingga spontan kita menunjukkan rasa syukur, kita sujud. Perlu dipahami, semua hukum sujud dalam solat atau luar solat sama syaratnya. Apa maksudnya? Harus sama-sama menghadap kiblat sujudnya. Satu. Yang kedua, harus sama-sama menutup aurat. Yang ketiga, harus sama-sama dalam keadaan suci. Tidak boleh sujud syukur, tidak boleh sujud sajadah, tidak boleh sujud yang lain kecuali suci, menghadap kiblat, menutup aurat, sama dengan syarat sah solat secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan tayyibin, hamdan mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah penerapan PPKM 4 ini kita alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah zahir dan batin. Sebab ternyata penjagaan kita ini sangat terbatas dan kemampuan manusia sangat terbatas menjaga diri dan menjaga orang-orang sekitar dia. Maka kita berbanyak doa, kita perbanyak sebab-sebab maknawi untuk bisa selamat dari kondisi yang ada di hadapan mata ini. Semoga semua kita terjaga di dunia dan juga terjaga di akhirat insyaallah. Selawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bagian dari umat yang mendapat syafaat untuk bisa juga berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan tentang penjelasan secara umum terkait salat fardu. Yang sebelumnya sudah dibahas, ada rukun, ada syarat, ada yang membatalkan, ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Maka kita balik kepada faslun wa raka'atul faraidi 17 raka'ah. Halaman berapa itu Pak? 37. Di buku terjemahan yang putih 37 terjemahan yang putih, redaksinya faslun wa raka'atul faraidi 17 raka'ah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa raka'atul faraidi 17 raka'ah. Jumlah rakaat salat fardu adalah 17 rakaat. Fiha arba'un wa thalathuna sajdah. Dari 17 rakaat tadi terdapat dalam salat kita sebanyak 34 kali sujud. Karena satu kali rakaat 2 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Dan sebanyak 94 kali takbir. Allahu Akbar. Kemudian takbir untuk rukuk, takbir untuk sujud, dan takbir yang lain. Wa tis'u tasyahudat, 9 tasyahud. Sebab subuh cuma sekali tasyahud. Selain subuh 2 kali. Maka cuma 9. 4 solat 2 kali, 8 tambah subuh 1, 9. Wa asyru taslimatin, dan salamnya jumlahnya 10. Setiap solat salam kanan, salam kiri 2 kali 5, 10. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan, dan jumlah tasbihnya adalah 153. Baca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi. Kemudian wa jumlatul arkani fis salati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan, dan pelaksanaan rukun di dalam salat, artinya semua rukun kita kerjakan, berapa kali sujud, berapa kali ruku,
berapa kali kita berdiri, totalnya adalah sebanyak 126 rukun. Fi subhi 30 ruknan, dalam subuh 30 rukun, dalam maghrib 42 rukun, dalam salat 4 rakaat sebanyak 54 rukun. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan. Siapa saja orang yang ketika dia tak sanggup berdiri dalam pelaksanaan salat, pada bagian tak sanggup berdiri itu dia salat dengan kondisi duduk. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'a. Dan orang yang tak sanggup salat dengan kondisi duduk, dia melaksanakan secara berbaring yang tak sanggup duduk tadi. Nah, baik, jadi poin di sini adalah pertama menjelaskan tentang informasi umum salat fardu. Pelaksanaan salat fardu tadi dari bagian-bagian yang dikerjakan secara umum. Setelah itu ada keringanan dalam salat, bahwa kalau tak sanggup dengan kondisi normal ada dispensasi untuk yang tak sanggup tadi sesuai kemampuan kita. Baik, kita coba menuliskan data pelaksanaan salat kita. Salat kita yang 5 rakaat salat fardu kita kerjakan, kita anggap subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, ini isya 2 rakaat, 4 maghrib 3, isya 4. Anda dapat ini tidak? Ada rekaman tentang seorang mau masuk polisi, ditanya jumlah salat subuh 4 rakaat, kata dia. Dari salat 5 waktu itu yang benar jumlah salat itu benar jumlah rakaat, yang benar cuma salat maghrib. Maghrib jumlahnya 3 rakaat. Kemungkinan dia maghrib enggak pernah tinggal. Selain maghrib, subuh mungkin enggak pernah salat. Karena subuh itu 4 rakaat katanya. Saya dapat semalam video itu, orang mau masuk polisi. Jadi dites keagamaan dia. Dia tanya, saudara ini Islam asli itu Islam KTP? Islam asli Pak, katanya. Nah, rupanya salat subuh 4 rakaat kata orang itu. Pekerjaan yang diharuskan oleh hukum asal. Artinya bahwa salat itu mesti 4 rakaat, mesti kita kerjakan 4 rakaat. Tidak boleh jadi 2. Salat itu dia mesti di waktunya, tidak boleh dijamak. Itu namanya azimah. Ketika diberikan keringanan bahwa dia tidak di waktunya, seperti di qasar, kemudian dijamak, namanya rukhsah. Paham ya? Kalau ada ibadah sesuai prinsip asal, dalam istilah namanya azimah. Dia puasanya di bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan, azimah. Dia salatnya zuhur sesuai ketentuan, azimah. Maghrib sesuai ketentuan, atau zakat sesuai ketentuan, atau apa saja ibadah sesuai ketentuan, azimah. Tapi ketika ibadah dilakukan dengan adanya dispensasi atau keringanan, namanya rukhsah. Sering dengar istilah rukhsah ya? Nah, rukhsah itu bahasa kita keringanan atau dispensasi dalam bahasa yang agak maju sedikit. Nah, salat ibadah yang ada keringanan. Memang kalau kita lihat syariat kita ini adalah ibadah yang dia tidak kaku, tapi dia diberikan keringanan. Contoh yang lain yang real hari ini, begitu dikeluarkan pengumuman kita tak boleh berkerumun, dan solat satu di antara sebabkan berkerumun, kita diberikan keringanan solat di rumah. Diberikan bahkan solat yang wajib berjamaah keringanan di rumah. Meskipun kita tak menghendaki solat itu dilakukan di rumah kita. Atau ketika kita solat yang tadinya tak pakai masker, boleh kita pakai masker. Yang tadinya shaf itu rapat, kita diperkenankan shafnya tidak rapat. Dan berbagai kondisi yang lain ada rukhsah ini dalam salat. Di dalam kitab ini muallif menjelaskan bahwa kondisi orang salat ini macam-macam. Ada yang sanggup berdiri normal, ada yang dia sanggup berdiri tapi sebagian. Ada orang tak sanggup berdiri sama sekali. Ada orang yang dia tak sanggup berdiri tapi dia duduk total, atau dia hanya sanggup berbaring saja, duduk tak sanggup, berdiri tak sanggup. Maka syariat memerintahkan orang tadi dia solat sesuai dengan kemampuan dia. Apa yang dia mampu buat sesuai kemampuan. Di luar kemampuan dia dapat keringanan.
Sehingga Bapak Ibu, poin penting dalam kemampuan ini adalah mana yang tak mampu baru dapat keringanan. Jangan semuanya dipukul rata tak mampu. Maka saya juga pernah menjelaskan, kalau ada orang yang dia cuma berdiri lama tak bisa, maka dia takbiratul ihram mesti berdiri, harus. Sebab takbiratul ihram ini mesti menghadap kiblat, lalu baca takbir dan harus dalam keadaan berdiri. Kalau dia sanggup berdiri sebentar, tapi dia takbiratul ihram juga duduk, solatnya tidak sah, batal. Dan kalau nanti dia akan ruku', dia mesti dari berdiri ke ruku'. Kan bisa dibacaan imam itu kan bisa diperkirakan imam akan ruku' lagi. Atau ayat pendek itu kan hafal oleh kita. Surat Qul Huwallahu Ahad cuma dibaca aja, kan tahu kita itu. Enggak mungkin Qul Huwallahu Ahad itu imam 5 menit kan? Maka ketika imam akan ruku' berdiri sehingga ruku'nya dari berdiri. Sujudnya bisa normal juga dari dia berdiri kepada, artinya i'tidal itu dia sanggup semua i'tidal itu. Sepanjang waktu i'tidal dia normal. Dia sujudnya mesti dari i'tidal. Enggak boleh dia dari duduk. Paham ya? Bagian mana yang kita mampu mesti dikerjakan sesuai dengan hukum asalnya. Yang tidak mampu baru dapat keringanan. Sehingga jangan semuanya orang tak mampu berdiri lama dia duduk total. Itu tak sah solat orang seperti itu. Paham ya? Nanti jangan dianggap tak boleh solat duduk padahal kita tak sanggup berdiri. Bukan. Bagian yang sanggup berdiri mesti berdiri. Bagian yang tak sanggup berdiri itu dapat keringanan. Begitu juga yang lain. Sanggup cuma duduk, sebagian tak sanggup duduk. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Termasuk juga ada orang kondisinya kalau duduk, dia mungkin kakinya patah. Atau mungkin kakinya habis keseleo. Atau ada sakit tertentu. Sehingga kalau sujud itu mohon maaf, kakinya harus diselonjorkan. Sehingga dia kalau sujud itu begini. Mesti kepalanya itu tetap sujud tapi kakinya diluruskan. Itu boleh saja. Karena kemampuannya saat itu cuma seperti itu. Sebab kakinya sakit atau sebab yang lain. Poin pentingnya adalah pada bagian mana kita tak mampu diberikan keringanan sesuai mampu kita. Yang mampu normal harus normal, tidak boleh yang lain. Maka di sini contohkan, yang mampu berdiri tetap berdiri. Yang tak sanggup berdiri maka dia boleh melaksanakan yang tak mampu tadi dengan duduk, dan yang tak mampu duduk dia laksanakan dengan melaksanakan secara berbaring. Berbaringnya jangan tidur. Karena orang tidur tak bisa sholat. Orang berbaring posisi badannya dia berbaring tapi dia bangun. Tapi kalau orang sholat dia tak sadar. Jangankan dengan kita, dia saja dengan dirinya tak sadar. Maka orang tidur tak mungkin membangunkan orang tidur, apalagi orang mati membangunkan orang tidur. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kita kalau ingin menghidupkan hati orang, mesti hati kita hidup. Sebab orang tidur tak bisa bangun orang tidur kan. Orang hatinya tidak hidup tak mungkin menghidupkan hati orang lain. Apalagi hatinya mati pula menghidupkan hati orang, tak mungkin. Sehingga kalau ingin kita mempengaruhi orang atau memberikan nasihat yang bisa mempengaruhi orang, bisa merubah orang, hatinya mesti bersih, mesti hidup. Baik, saya kira cukup tentang statistik solat dan terkait keringanan. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kenapa disebutkan statistik seperti tadi. Itu maknanya kita mesti menjaga setiap rukun solat. Supaya apa? Supaya solat kita sah. Mesti menjaga setiap rukun. Kalau tak menjaga setiap rukun, solat kita tidak sah. Maka disebutkan detail beliau, sujud mesti sekian, pelaksanaan rukun mesti sekian, salamnya sekian, tasyahudnya sekian. Supaya apa? Setiap kita betul-betul menjaga pelaksanaan rukun solat. Mesti menjaga pelaksanaan apa saja yang menyebabkan solat itu jangan sampai batal. Karena solat wajib itu dia waktunya tak lama. Jumlahnya tak banyak, mesti kita perhatikan betul agar sesuai dengan kehendak syariat. Di luar itu adalah tatawwu', tambahan, sunnah. Buatlah bila kita bisa membuat, tapi yang fardu ini jangan sampai kurang, jangan sampai lalai dalam pelaksanaan. Baik, saya kira cukup di situ. Kita lanjut di fasal berikutnya. Faslun wal matruku minas salah, yang kemungkinan orang tinggalkan, orang abaikan, orang lupa dalam solat itu salah satu asya, ada 3 kategori. Fardun, ada orang meninggalkan yang fardu, tidak dikerjakan yang wajib oleh orang itu dalam solat, dia tinggalkan rukun. Wa sunnatun, dia tinggalkan yang sunnah ab'ab. Wa hay'atun, sunnah hay'at,
kita pernah menjelaskan ada sunnah salat itu ab'ad, ada hayat. Kalau ab'adnya nanti harus sujud sahwi dianjurkan dengan sujud sahwi menggantinya. Hayat tidak. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Kalau tinggal yang fardu, tinggal yang rukun itu tak tergantikan oleh sujud sahwi. Bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Bila ingat, ada yang tinggal tadi nih satu rakaat enggak dikerjakan atau Al-Fatihah enggak dikerjakan. Kamu dah tahu nih setelah selesai salat, saya tadi waktu rakaat pertama rasanya enggak baca Al-Fatihah. Yang kita yakin lalu hitunglah, oh saya baru 2. Oh saya baru 3. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Sehingga tambahlah berapa yang dikeragui. Nanti kita jelaskan lagi. Wahwal aqal, mana yang yakin itu jumlah yang sedikit di antara 2 yang kita ragukan. Wasajada lis-sahwi, lalu di akhir sujud sahwi. Wasujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Sujud sahwi hukumnya adalah sunnah dan pelaksanaannya sebelum salam. Selesai tasyahud, sebelum salam kita sujud sahwi. Baik. Bapak Ibu muliakan Allah, salat itu kita ada kemungkinan melupakan atau terlupa. Boleh jadi sengaja atau tidak, tapi yang jelas kebiasaan tertinggal itu tidak sengaja. Ada yang tertinggal itu disengaja. Saya tak sengaja kan? Baik, yang biasa kita tinggalkan dalam salat itu ada 3. 1, fardu. Yang wajib atau rukun. Yang kedua, sunnah ab'ad. Yang ketiga, sunnah hayat. Ini mungkin kita tinggalkan. Yang ini bagaimana? Ini tak bisa sujud sahwi. Tak bisa. Yang ini sebaiknya sujud sahwi menggantinya. Kalau tak kita ganti sujud sahwi bagaimana? Tetap sah, tidak batal. Kalau ini enggak bisa. Kalau ini tidak perlu sujud sahwi. Sama sekali tidak perlu sujud sahwi. Okey, jadi 3 ini bisa kita tinggalkan. Fardu, dia tak terganti dengan sujud sahwi, mesti kita buat fardu itu. Kalau ini sebaiknya diganti sujud sahwi, kalau tak dibuat sah. Kalau ini tak dianjurkan sujud sahwi. Kita tengok masing-masing. Nah, sebelum itu, sujud dalam solat, sebelum ini keluar sedikit tema sujud. Sujud secara umum lah. Sujud itu secara umum ada sujud solat, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Betul? Yang keempat ada sujud sajadah. Atau istilah lainnya sujud tilawah. Saya keluar dulu konteks ni ya. Ini khusus di sini. Sujud dalam solat yang kita sebut tadi ada sekian kali dalam satu rakaat, 2 kali, 5 kali, 5 fardu, 34 kali. Kemudian sujud sajadah tilawah ini adalah apabila dalam Al-Quran kita menemukan ayat tertentu yang dianjurkan sujud setelah membaca akhir ayat tersebut, namanya sujud sajadah. Ini berlaku dalam solat, berlaku di luar solat. Satu yang dianjurkan agar kita selalu membaca yang ada sajadahnya, surat As-Sajadah di subuh solat Jumat. Itu dianjurkan setiap pekan. Namun secara umum bertemu dengan 15 tempat dalam riwayat Hafaz yang kita amalkan solat kita baca Quran biasa, ada 15 tempat. Bila bertemu dengan ayat itu, kita sujud baik dalam solat atau di luar solat. Bagaimana caranya? Kita kalau seandainya di luar solat tinggal kita sujud. Lalu setelah itu kita takbir untuk duduk lalu salam. Ketika kita sujud minimal baca tasbih. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanakallah wa bihamdika, atau subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati ruh, atau yang diajarkan ketika sujud sajadah di hari Jumat itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi nurihi bi hauli tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, yang mana satu kita hafal silakan, yang penting baca tasbih saat sujud tadi.
Kemudian sujud sahwi, ini khusus sujud karena lupa. Yang sebabnya ada kita bahas ini, nanti kita balik. Kemudian yang keempat, sujud syukur. Kita terasa ada nikmat yang besar, sehingga spontan kita menunjukkan rasa syukur, kita sujud. Perlu dipahami, semua hukum sujud dalam solat atau luar solat sama syaratnya. Apa maksudnya? Harus sama-sama menghadap kiblat sujudnya. Satu. Yang kedua, harus sama-sama menutup aurat. Yang ketiga, harus sama-sama dalam keadaan suci. Tidak boleh sujud syukur, tidak boleh sujud sajadah, tidak boleh sujud yang lain kecuali suci, menghadap kiblat, menutup aurat, sama dengan syarat sah solat secara umum. Jadi sujud syukur boleh, kan ada orang di bandara sujud syukur tuh, silahkan, tapi dalam kondisi wudhu dan menghadap kiblat. Di lapangan main bola, gol, sujud syukur silahkan, tapi dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Kan ada nampak main sepak bola itu syukur kan? Nah, itu mungkin dia rasa pengen sujudnya itu terasa bersyukurnya besar, cuma ilmu tentang ini dia kurang. Ya kita anggap positif lah, dia masih punya rasa agamis dalam dirinya. Ketika dia dapat nikmat, bagi dia gol itu suatu apresiasi besar, dia bersyukur, sujud syukur dia. Kita apresiasi. Cuma bila kita ingin mengajari sujud syukur ini mesti dalam keadaan seperti sujud dalam solat. Paham? Poinnya di situ. Semua ini syaratnya sama. Mesti suci, mesti menutup aurat, dan sujudnya mesti menghadap kiblat. Tidak boleh kemana arah saja. Kan kalau pemain sepak bola itu kan kemana aja dia arahnya kan? Penting depan dia langsung sujud dia. Sehingga kalau orang itu disusun mungkin dia mengeliling sujudnya. Nah, jadi sujud itu mesti memenuhi syarat sah salat. Baik, saya tinggalkan topik ini. Ada pertanyaan di sini? Clear ya? Oke, saya balik kepada sini. Bahwa dalam buku tadi dijelaskan ada yang kita kerjakan fardu ditinggalkan, ada sunnah ab'ad ditinggalkan, ada sunnah hayat yang ditinggalkan. Kalau yang fardu itu tak bisa sujud sahwi, mesti dikerjakan rukun tadi. Apa yang kemungkinan kita tinggalkan? Bisa saja kita sujud cuma satu kali sujud, sementara dia harus dua. Atau kita merasa ruku tapi belum pernah ruku, sehingga ketika selesai qul huwallahu ahad, kemudian mungkin terdiam sejenak, rasanya sudah ruku dan i'tidal, rupanya langsung sujud, sehingga tak dikerjakan ruku dan i'tidal. Kan mungkin saja terjadi. Atau yang lain, rukun yang seperti ini bila tak kita kerjakan, itu mesti kita buat, kita ganti dengan rukun yang sama, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana caranya? Kalau seandainya dalam satu rakaat ada rukun yang kita tak kerjakan, anggap rakaat tadi tidak sah. Sehingga kalau 4 berarti 3 sah, 1 enggak sah. Tambah 1 rakaat lagi setelah imam salam, sehingga kita 4 rakaat sah, yang 1 dia dianulir. Paham ya? Sehingga kalau orang rasanya tadi sama takbir lah, tapi kok dia berdiri lagi, ada kemungkinan ketika sholat dia mungkin ngelantur atau terpikir yang lain. Pandemi ini berat betul lah. Di piringmu sudah ada jam timing sekarang gitu. Makan pun mesti diperhitungkan berapa menit sekarang gitu. Maka panjang pikiran sholat, terpikir apalah bisnis yang bagus masa pandemi macam ini gitu kan. Sehingga lupa dia, Al-Fatihah tak dibaca sama sekali. Dia ikut juga dengan imam. Orang seperti ini dia mesti menganggap yang tadi tidak dikerjakan rukun, dan 1 rakaat itu anggap tak ada, dianulir, buat yang baru. Paham Bapak Ibu? Oke. Kemudian boleh jadi ada orang, Rasul itu kejadian Rasul, solat zuhur 4 rakaat. Tapi suatu saat Rasul itu solat cuma 2. Selesai solat sudah salam duduk begini, kan sudah salam itu. Sahabat nanya, Rasul, solat ini dikosor atau engkau lupa sehingga solat cuma 2 rakaat? Apa kata Rasul? Keduanya tidak terjadi. Saya tidak kosor solat dan saya tidak lupa. Maknanya bagi Rasul tidak lupa sama sekali. Bagi beliau cukup 4. Tapi kenyataannya cuma 2. Lalu tanya Rasul, anggap tadi Pak Mul yang ngasih tahu, yang nanya itu, ini dikosor atau tidak? Tanya sama Pak Irzan, Pak, tadi 2 kita solat atau 4? 2 kata beliau. Berarti semua orang tahu solat ini 2. Rasul berdiri lagi, Allahu Akbar. Enggak takbiratul ihram awal, tapi melanjutkan yang 2 tadi ketiga, solat beliau selesaikan yang 2 lagi, di akhir beliau buat sujud sahwi. Kapan itu terjadi? Jika ingatnya segera. Jangan sampai sudah selesai solat, sudah banyak pula chatting, sudah banyak pula update dulu kan.
rapat pula satu kali dulu gitu kan. Atau kalau subuh itu kan kita sarapan subuh. Kalau habis isya kita sudah selesai pula, habis pula semua snack kita dulu Pak. Tadi 1 rakaat tinggal. Itu enggak. Tapi bila kita masih dalam posisi duduk, masih dalam keadaan zikir, belum banyak perbuatan asing selain solat yang kita buat, anggap masih zikir dulu. Teringat ada yang tinggal tadi, ada yang belum sempurna, itu boleh tinggal sambung berapa yang belum kita laksanakan. Paham ya? Tapi kalau sudah banyak pekerjaan yang lain, sudah ada jedanya, sudah dianggap pekerjaan kita berpindah kepada aktivitas yang lain, ulanglah dari awal. Kenapa? Rukun tidak kita kerjakan atau ada fardu yang tidak kita buat dalam salat kita. Paham di sini? Oke. Tetapi kalau seandainya sunat ab'ad ini kemarin sudah saya jelaskan, di antaranya kunut. Sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal. Kemudian selawat pada tasyahud awal, pada kunut, kemudian selawat pada Nabi pada tasyahud awal, kemudian selawat pada keluarga Rasul di tasyahud akhir. Bila tak kita kerjakan, sujud sahwi. Bila tidak kita kerjakan, solat kita tetap sah. Artinya kita meninggalkan bagian sunnah yang sangat dianjurkan dalam solat. Sunnah hayat, contohnya saat takbiratul ihram kita enggak angkat tangan, kita langsung Allahu Akbar. Saat merukuk tidak angkat tangan. Kemudian saat kita rukuk tidak baca subhanallah azimi bihamdi. Saat sujud tidak baca subhanallah a'la wa bihamdi. Saat kita pindah gerakan tak baca Allahu Akbar. Itu sunnah, namanya sunnah hayat semuanya. Ketika sebelum Al-Fatihah tak baca iftitah. Kemudian tidak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tak baca surat. Setelah dhalin amin langsung rukuk, tak mengerjakan sunnah seperti itu, sunnah hayat. Ini tidak perlu diganti sujud sahwi. Salat tetap sah. Okay. Kemudian ada di situ katanya kalau ragu, salat ini 2 apa 3, 3 apa 4. Apa yang dilakukan? Ambil yang yakin. Mana yang yakin adalah bilangan yang sedikit. Logikanya gini. 2 atau 3. Kalau 2 atau 3 otomatis 2 itu pasti, 3 ragu. Di dalam 3 ada 2. Ya kan? Dalam 3 sudah pasti ada 2. Maka ambillah jumlah rakaat itu cuma 2 sehingga ditambah 2 lagi bila salat kita zuhur. Selesai 2 ini sebelum salam sujud sahwi. Apapun salat yang kita kerjakan, jumlahnya kita ragu 2 jumlah, ambil yang paling sedikit, tambahkanlah sisa dari sedikit tadi di akhir tutup sujud sahwi. Contoh subuh, ini sudah 2 apa 1? Yakinkan 1 sehingga tambah 1 rakaat, sebelum salam tutup dengan sujud sahwi. Maghrib, ini 3 apa 4? Mohon maaf, kalau 3 dah selesai kan? 2 apa 3? Yakinkan 2, tambah 1, selesai yang 3 tadi itu, kita sujud sahwi baru salam. Meskipun solat tadi jumlahnya mungkin sampai 5 rakaat, sampai 6 rakaat, ya kan kita lupa. Oleh syariat kita tak dianggap bermain-main dan kita tak berdosa, tapi kita melaksanakan solat berdasarkan apa yang kita ingat. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita ragu, ambil jumlah yang paling sedikit, tambahlah berapa yang belum dari jumlah sedikit tadi, di ujung tutup dengan sujud sahwi. Kemudian, bagaimana cara sujud sahwi ini? Sujud sahwi ini mesti 2 kali sujud, tidak 1 sujud saja. Sehingga kita anggap fil alamina innaka hamidum majid. Rukuk, Allahu Akbar. Anggap bacaan yang hafal cuma subhanallahil a'la bihamdi. Baca subhanallahil a'la aja. Subhanallahil a'la bihamdi atau subhanallah atau subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu duduk di antara 2 sujud, boleh begini, boleh begini. Yang mudah adalah posisi duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mesti 2 kali sujud. Bacaannya tasbih. Boleh subhanal a'la seperti sujud kita, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh juga bacaan tasbih yang lain. Poinnya adalah tasbih. Kenapa? Kalau subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci dia yang tidak tidur dan tidak lupa. Kita lupa, maka kita puji yang tidak lupa. Artinya kita ini mengakui tidak ada yang sempurna. Dia cuma yang sempurna.
Baik. Jadi paham ya? Sujud sahwi tadi 2 rakaat dilakukan sebelum salam. Kemudian tempatnya bacaannya diantaranya bacaan tasbih. Baik, kita lanjut diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Silakan Bu. Iya. Terakhir tadi Bu, enggak perlu Bu. Enggak perlu. Langsung salam saja. Karena waktu itu kita tidak dalam posisi duduk di antara 2 sujud. Enggak. Waktu itu kita cuma menambah sholat dengan sujud sahwi. Oke. Sudah Bu? Oke. Silakan Pak. Kalau sudah yakin, misalnya kurang 1, Ya. itu apa perlu sujud sahwi juga? Kita kurang 1, kita sholat jamaah. Ya. Kita baru 3, kita ikut salam. Diingatkan nih sama teman, masih kurang 1, kita langsung sendiri, itu kan yakin 4. Ya. Apa perlu sujud sahwi juga? Enggak perlu Pak. Ini kan kita itu sebenarnya kemungkinan Pak sudah 4 kita kerjakan, tapi ragu. Ini 3 apa 4? Nah gitu Pak. Tapi kalau orang dah yakin tidak ada masalah berarti Pak. Dia cukup mengerjakan sesuai dengan keyakinan dia dan tak perlu sujud sahwi. Walaupun sudah salam gitu, tapi diingatkan. Kan kita ikut imam. Ya. Kan rakaat kita baru 3, antara imam dan 4 itu salam. Tapi diingatkan oleh teman, masih kurang 1. Oh, kalau seperti itu kejadiannya sujud sahwi Pak. Saya kira tadi kita ingat sendiri. Ini kita sudah apa nih? Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata imam, Pak Irza, tadi Pak Irza terlambat 1 atau Pak Irza baru 3. Oh iya, langsung berdiri. Itu sujud sahwi. Sama kejadian Rasul tadi. Paham Pak ya? Saya kira tadi Bapak ingat sendiri. Diingatkan orang, berarti saya ini seperti kejadian Rasul. Rasul mengiranya selesai tuntas, rupanya tidak. Nah gitu Pak. Sama dengan kondisi kita ragu seperti itu. Paham Pak? Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Baik, mungkin Ibu dulu Pak. Silakan Bu. Susah baca Al-Fatihah Bu? Lupa. Dalam mazhab Syafi'i, berjamaah dan sendiri tetap setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Lupa Ibu, maka Ibu anggap 1 rakaat tadi belum dikerjakan rukun keseluruhan. Dianggap tidak ada, Ibu tambah 1 rakaat lagi. Karena Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat. Paham Bu? Jadi kita berjamaah nih. Imam baca Al-Fatihah memang. Kita ini tidak kondisi masbuk ya. Kondisi kita normal, cuma lupa. Keasikan dengar imam. Paham ya? Ini kondisinya kita keasikan dengar imam mungkin, atau kayak tadi kepikiran. Dah ada timing pula piring sekarang. Apa bisnis yang bagus nih? Gitu. Macam-macam lah dengan kondisi PKM ini. Sehingga kita bisa, tapi nggak kita kerjakan Bu. Betul-betul karena lupa betul. Apa yang kita buat? Kita mesti menganggap 1 rakaat tadi tinggal tidak terlaksana rukun, tambah rakaat 1 lagi. Beda orang masbuk Bu. Kalau orang masbuk, dia bacaan imam cukup mewakili bacaan untuk dia. Sudah Bu? Ini kondisinya kan kita tidak masbuk ya Bu ya. Tapi kalau masbuk, seperti orang ketika imam ruku, dia datang. Maka dia boleh menganggap bahwa imam membaca Al-Fatihah tadi sudah cukup untuk dia. Dia lengkapi yang belum saja. Sudah Bu? Bisa dipahami Bu ya? Oke. Silakan Mbak. Bagaimana kalau kelebihan rakaat bahwanya salat zuhur itu kan 4 rakaat. Ya. Dikerjakan sampai 5 rakaat, setelah itu baru ingat makanya 5 rakaat. Bagaimana itu? Baik. Kalau masih dalam sholat Pak, tutup dengan sujud sahwi. Sesudah sholat, tidak apa-apa Pak. Bapak mengerjakan 5 bukan menyengaja. Bapak lupa. Tidak perlu lagi Pak. Karena Bapak mengerjakan bukan dengan kesadaran menambah jadi 5. Tapi betul lupa. Kayaknya tadi rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, ketiga qul a'udzu birabbin nas, yang keempat wal asri, yang kelima inna a'taina. 5 saya salat tadi. Kalau seperti itu Pak, kita cukup menutup dengan istighfar, tidak perlu ulang melakukan 4 lagi. Tidak. Dan Bapak melakukan itu saya yakin bukan karena menyengaja, betul-betul lupa. Jika dalam solat tutup dengan sujud sahwi, jika luar solat enggak perlu lagi. Sudah Pak? Baik. Ada lagi? Ini lupa-lupa ini seru untuk diulang.
Suruh untuk diskusikan. Karena dia setelah dikaji baru terasa asiknya, lupa itu. Ya Pak ya. Makanya Bapak Ibu, salat yang paling selamat itu berjamaah memang. Kalau imam lupa, banyak makmum yang ingatkan. Kalau makmum lupa, imam sujud, saya kok enggak sujud? Kan mikir kan? Imam berdiri, saya kok enggak berdiri? Mikir. Maka kalau berjamaah itu dalam salat saling mengingatkan, di luar juga begitu, saling melengkapi. Contoh kayak kita di sini kerja kurban kemarin berapa ekor, Pak? 14. 15. Kalau sendiri motong atau pengurus hanya motong, repot mungkin. Atau bisa motong tapi daging tidak terbagikan. Sehingga saya alhamdulillah dikasih banyak oleh Pak Mul. Enggak habis dibagikan ke jemaah. Terpaksa saya bawa banyak. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Jadi sujud seandainya fardu yang ketinggalan, sujud sahwinya jadi wajib. Kenapa, Pak? Fardunya kan ketinggalan. Iya. Iya. Itu sujud sahwinya jadi wajib atau tetap sunnah? Tidak jadi wajib, Pak. Sunnah saja. Sunnah saja. Mengerjakan mengganti yang fardunya itu yang wajib. Sujud sahwi tadi untuk menutupi bahwa kita ini melakukan karena kelupaan. Sunnah saja. Fardunya yang wajib dikerjakan. Mengganti yang fardunya. Oke. Sudah, Pak? Oke. Karena sudah azan. Setelah azan boleh, Bu? Karena barusan waktu azan bukan? Setelah azan nanti kita lanjut. Sekarang kita azan dulu. Oke. Silakan yang azan. Yang bertanya skip dulu sampai azan. Setelah azan kita lanjut diskusi. Allah. La ilaha illallah. Silakan, Bu. Baik. Dua kali Ibu membaca berarti. Tidak ada masalah, Bu. Artinya kita akan ragu sehingga yang ragu ini kita buang lalu kita melakukan yang yakin. Yakinnya apa? Belum dibuat. Maka tidak apa-apa dibaca. Artinya sampai dibaca 2 kali, bahkan 3 kali pun tidak ada masalah. Kamu tidak tahu imam itu saking panjangnya bacaan kita nikmati. Dah baca yang kedua, dah baca tadi atau belum ya? Sehingga baca yang ketiga, tidak ada masalah. Jadi pekerjaan solat apabila kita tambah karena kelupaan, dia tidak membatalkan dan tidak membuat kita berdosa. Dan kewajiban kita selesai. Itu Pak ya? Oke. Silakan Pak Umar. Ya, witir. Tapi ini pas niatnya itu 1 rakaat, tapi laksanaannya itu lebih dari 1 rakaat. Keringatnya itu dalam rakaat kedua atau ketiga. Nanti saya niatnya 1 rakaat, kenapa 2 rakaat atau 3 rakaat? Keringatnya di situ. Apa yang kita lakukan? Baik. Jadi dalam solat itu apabila kita berniat menyebutkan jumlah rakaat itu bukan suatu yang mesti di dalam solat. Dan seandainya niat disebutkan jumlah rakaat
dua atau satu, itu juga tidak menjadi pembatal kalau berbeda dengan niat kita tadi itu. Kemudian bagaimana kalau witir? Witir itu kan ada kemungkinan kita sholatnya 1 atau 3. Saya tadi mau niat witir 1 rakaat, ini dah 2 nih. Gimana? Mau kita batalkan, kita salamkan dengan 2 tadi, kan niat cuma 1, dah terkerjakan 2, lebih dari 1 tadi. Itu boleh juga. Atau kalau mau ditambahkan menjadi 3, karena witir ada 3, juga diperbolehkan. Cuma jangan 5 sekaligus 1 salam, Pak. Nggak ada yang 5 sekaligus 1 salam. 3 masih diperbolehkan witir salam dengan 3 rakaat 1 kali salam. Atau 1 rakaat 1 salam. Maka ketika kita witir tadi, Pak, ragu, 2 ini saya 2 apa 3? Atau 1 apa 2? Nah, boleh nanti jadikan witir 3 atau jadikan witir 1. Karena menyebutkan rakaat itu bukan bagian esensial dalam niat. Dan bila tak sesuai dengan jumlah jumlah rakaat dengan niat tadi, juga tak membatalkan salat kita. Okay? Dan Bapak tidak merubah niat. Cuma jumlah saja yang tidak tidak seperti niat awal. Nah, yang bisa membatalkan salat itu merubah niat, Pak. Dari fardu menjadi sunnah, sunnah menjadi fardu. Karena Pak Mul tidak merubah niat, maka tidak batal salat tadi. Baik. Silakan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang bertanya? Tak ada? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan sedikit bahwa kenapa ada sujud sahwi. Dalam beberapa hadis disebutkan bahasa hadis itu kanata targhiman lisyaitan, untuk membuat syaitan itu merasa hina, merasa rendah dengan sujud tadi. Bahwa ketika kita sholat itu kan dikerjain syaitan. Tambahlah lagi. Itu baru 1, itu baru 2. Itu kerja syaitan. Bila kita tutup dengan sujud, berarti kita tidak memproklamirkan diri atau menganggap diri kepada syaitan tadi, saya kalah dengan kamu. Tapi saya adalah orang yang tunduk dan ikut kepada Allah, sehingga kekurangan, kelemahan terjadi itu kita sadari ini adalah bagian dari yang Allah takdirkan untuk saya, sehingga saya berpulang kepada Allah, lalu kita buat sujud. Begitu. Nah, makanya dianjurkan oleh Nabi untuk kita sujud sahwi saat kelupaan. Karena kan syaitan itu kan berusaha terus untuk menguasai dan mengalahkan kita. Sehingga ada saja cara dia bagaimana orang tak solat, jangan sampai solat. Orang sudah solat, bagaimana solat itu tak khusyuk. Bagaimana solat tadi tidak punya arti. Sehingga dalam solat dia pikiran banyak atau dia terburu-buru. Yang tadinya dia bisa solat tenang jadi tidak. Atau dia buat lupa dan dia buat berbagai hal yang membuat solat itu secara fisik orang itu solat, tapi hati dan pikirnya tak di dalam solat. Nah, itu di antara hikmah kenapa ada sujud sahwi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab sujud sahwi yang lain adalah meninggalkan perintah-perintah yang disuruh oleh syariat. Kita disuruh melaksanakan tapi tak kita kerjakan. Contoh rukun tak kita kerjakan, maka dia bisa menjadi sebab sujud sahwi. Maksudnya meninggalkan yang disuruh itu dia bukan bagian rukun, tapi yang dianjurkan dalam solat. Sangat dianjurkan seperti sunat ab'ad tadi. Yang kedua, meninggalkan rukun dalam solat seperti kasus kita tadi, baru 2 dikira 3. Kan tinggal rukun tuh. Kita kerjakan rukun lalu kita sujud sahwi. Rukunnya wajib, sujud sahwinya sunnah untuk sebab kita meninggalkan tadi. Kemudian sebab yang lain adalah itu secara umum, 3 itu, meninggalkan yang disuruh oleh syariat, meninggalkan yang rukun, kemudian meninggalkan sunnah ab'ad. Sehingga Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya apabila yang wajib kita tinggalkan tak tergantikan dengan sujud sahwi, harus dengan yang fardu juga, tapi sujud sahwinya sunnah dibuat. Maka prinsip asal hukum sujud sahwi sunnah dibuat, bukan wajib dibuat. Maknanya bila tetap kita kerjakan tanpa ada sujud sahwi, ada yang kurang sunnahnya, solat kita sah. Sehingga nanti jangan sempat begini Bapak Ibu, kan mungkin dalam solat jamaah, imam ini dalam ilmu kita mesti sujud sahwi, tapi dia tidak sujud sahwi. Jangan perpanjang, tak sah solat imam tadi. Apa imam ni? Tak pandai mimpin, atau imam kau tak cocok jadi imam. Jangan sampai begitu. Dia solatnya sah,
kita pun sah, hanya saja sama-sama kita tak melaksanakan yang disunnahkan ketika terjadi kelupaan. Paham ya? Ini penting diketahui karena mohon maaf kita boleh saja nanti menganggap imam kita tak cocok, imam kita tak sah. Kan bisa saja orang lupa, tak semua orang selalu ingat. Kita pun begitu, imam pun orang alim pun sekalipun jadi imam, kejadiannya akan begitu. Karena sudah fitrah manusia. Bukan disengaja oleh setiap orang dia lupa dalam solat, tapi sudah bawaan setiap kita. Tidak yang tua, yang muda pun begitu. Nah, jadi harap hukum yang sifatnya dia bisa dinego atau sifatnya fleksibel, hukum yang sifatnya dia lapang, jangan dipersempit. Yang pada akhirnya ketika solat itu kita sulit sendiri, atau justru kita menjadi heboh gara-gara itu, yang pada akhirnya kita tidak lagi merasakan kedamaian dan kebersamaan di satu jamaah kita. Artinya bagian yang dalam solat itu dia ketat, ya kita ketat sama ketat. Bagian yang dia ada keringanan, kita sama melihat keringanan-keringanan. Karena mohon maaf, ada yang kita sunnah itu kadang dipandang harus wajib, kalau tidak ya tidak sah solat, batal dan segala macam. Sudah di luar seperti itu tidak baik, karena menyebabkan lagi harmonis dalam berjamaah nantinya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. InsyaAllah pekan depan kita bahas tentang waktu-waktu yang kita tak dianjurkan atau tak diperbolehkan solat di 5 waktu. Ada setelah subuh, setelah asar, dan waktu yang lain insyaAllah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.